Nah ini pasti yang bisa membuat AHY dakdikduk karena apa? Karena PKS dan Nasdem tiba-tiba kompak, yaitu menginginkan cawapresnya yaitu Mahfud MD. Nah baru kali ini loh PKS dan Nasdem kompak sama-sama menginginkan Mahfud MD sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Beda sekali dengan AHY, yaitu Demokrat, yaitu tetap kekeh menginginkan AHY sebagai cawapres. Walaupun sih yaitu sepenuhnya akan dipilih oleh Anies Baswedan, tetapi ya sampai hari ini tetap kokoh dan tetap ngotot ingin AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Nah beda sekali dengan PKS, pada saat dulu menginginkan Aher sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi PKS sekarang ini bermanuver yaitu menginginkan Mahfud MD, karena memang Mahfud MD dirasa cocok mendampingi Anies Baswedan, di mana di sini juga pakar hukum dan tata negara, dan bahkan juga memiliki elektabilitas yang lumayan. Kalau kapasitas sebagai praktisi hukum dan bahkan juga hukum tata negara, Mahfud MD tidak perlu diragukan lagi, sehingga sangat pas lah yaitu mendampingi Anies Baswedan. Dan bahkan juga dari Nasdem seperti itu sama, yaitu karena background dari Mahfud MD juga ahli hukum dan juga tata negara, jadi sangat rasional sekali. Tetapi dari Demokrat tetap kekeh ngotot ingin AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Nah bahkan dari sini yaitu Nasdem bidik Mahfud MD jadi cawapres Anies. Di sini Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD dipertimbangkan partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sugeng menyebut saat ini Mahfud masuk dalam radar Nasdem. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh dalam radar kami, kata Sugeng di Semarang yang lalu. Sugeng mengatakan Mahfud adalah sosok yang berintegritas. Mahfud pun punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, di sini bahkan ada berita lagi ya, yaitu di sini bahkan Presiden PKS silaturahmi ke Mahfud, tanya minat jadi cawapres Anies. Ini bahkan langsung terang-terangan, yaitu membidik Mahfud MD menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Di sini Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari belakangan. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Nah, saya jadi penasaran kira-kira respon dari Pak Mahfud gimana ya? Ya, Pak Mahfud sih menghargai lah, ini adalah memang negara demokrasi, jadi nggak masalah lah kalau misalkan Pak Mahfud dicalonkan sebagai cawapres, ataupun yang lainnya Gibran dicalonkan sebagai cawapres dari Anies Baswedan juga tidak masalah. Jadi menurut Mahfud itu adalah hal yang wajar sekali. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari di sini gimana ya ketika petinggi PKS dan juga Nasdem yaitu menawarkan Mahfud MD mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres pada tahun 2024. Di sini ada Handoko Wicaksono. Piye iki panca 66 jujunganmu kelipet sama PKS ini. Loh emang Agus Yudhoyono anaknya Pak SBY Yudhoyono yang katanya ketua umum Partai Demokrat belum layak jadi cawapres? Belum sih. Wong mimpin partai aja masih atas petunjuk bapake. Lah prestasi Anies apaan? Yang cocok tuh Pak Mahfud capres, Anies cawapres. Iya, memang seharusnya dibalik ya. Menurut saya yang lebih berpengalaman di pemerintahan itu adalah Pak Mahfud MD. Tetapi kok Pak Mahfud MD menjadi cawapres? Seharusnya Anies Baswedan lah menjadi cawapres, Mahfud MD sebagai capres. Saya lebih setuju seperti itu sih. Di sini bahkan ada Bambang Budiman, yaitu sambil menyertakan screenshot sebuah artikel berita. Refli Harun tegas bilang ke Anies berulang kali, ente tak bisa jadi presiden karena bukan orang Indonesia asli. Saran Fahri Hamzah untuk Anies Baswedan, jangan sok merasa sudah jadi capres. Kegeeran belum tentu jadi capres apalagi presiden Indonesia. Meski undang-undang sudah diamandemen, al-WNI keturunan asing imigran diizinkan ikut pilpres. Mana mau Pak Mahfud MD? Menurut gue wapres harus dari kalangan NU. Kalau mau menang Mahfud MD ini cocok. Ya, menurut saya Pak Mahfud cocok, tetapi apakah Pak Mahfud MD itu mau mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Apalagi saat ini juga Pak Mahfud lebih cenderung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, kalau misalkan Ganjar sama Pak Mahfud, kira-kira bagaimana? Saya sih lebih setuju Ganjar dengan Mahfud, atau Pak Prabowo dengan Ganjar, atau Pak Prabowo dengan Mahfud MD. Menurut saya Pak Mahfud itu tegas, orangnya blak-blakan, transparan,
Apalagi pada kasus yang kemarin 349 triliun tersebut juga langsung menindak tegas dan langsung juga berkoordinasi dengan Kemenq dan bahkan juga anggota DPR RI. Menurut saya ketegasan Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi di sini menurut saya patut diapresiasi lah. Bentuk yang transparan dan juga bentuk dari ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Menurut saya patut diperhitungkan lah Pak Mahfud MD ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD dipertimbangkan partainya untuk dijadikan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sugeng menyebut saat ini Mahfud MD masuk dalam radar Nasdem. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami, kata Sugeng di Semarang pada Rabu 12 April. Sugeng mengatakan Mahfud adalah sosok yang berintegritas. Mahfud pun punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selain itu, Sugeng juga menyebut sosok akademisi yang telah dikenal kapabilitasnya. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat kredibel. Dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, ujar Sugeng. Meski begitu, Nasdem bersama Demokrat dan juga PKS masih belum final memutuskan siapa sosok yang akan didapuk sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nasdem juga masih mengkaji 5 nama, tidak hanya Mahfud, yang masuk radar Nasdem untuk diusung sebagai cawapres. Nantinya, nama yang sudah mengerucut akan disodorkan kepada Anies untuk dipilih. Ini kami masih menggodok 5 nama. Di antaranya ada nama Pak Mahfud MD. Tren dinamika politik itu kan naik turun. Tadinya kita 5 nama, terus mengerucut 3 nama. Sekarang menjadi 5 nama lagi, kata Sugeng. Mahfud MD pun menanggapi santai isu yang menyebut dirinya masuk dalam konstetasi Pilpres 2024. Sempat beredar usulan agar Mahfud dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, Mahfud tidak banyak bicara mengenai hal itu. Dia mengatakan hal itu sebatas dinamika dalam negara demokrasi. Itu bunga-bunga demokrasi saja, kata Mahfud di DPR pada Selasa 11 April 2023 yang lalu. Koalisi pengusung Anies Baswedan sejauh ini terdiri dari 3 partai politik, antara lain Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mereka sudah menyatakan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun, sosok cawapres yang akan mendampingi Anies belum ditentukan berdasarkan fakta kesepahaman yang mereka buat. Anies punya wewenang untuk memilih cawapres yang akan mendampinginya. Bahkan diketahui, Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Beberapa hari belakangan, komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi, sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Saya, khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi, kata Saiku kepada wartawan di DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 18 April 2023. Saiku menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun ada pula yang tidak. Berkomunikasi
Dan mungkin setelah lengkap saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro dan akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Banyak tokoh-tokoh, ada yang ingin disebutkan secara langsung, ada juga yang tidak. Saya kira enggak perlu disebutkan, tapi sebagiannya sudah muncul barangkali di media-media, tutur Saiku. Ia kemudian ditanyai apakah salah satu yang didatangi adalah Mahfud MD. Ia kemudian ditanyai apakah salah satu yang didatangi adalah Mahfud. Saiku membenarkan hal tersebut. Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pemandangannya, sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies Baswedan. Itu tadi kita bilang, kita silaturahmi ke Mahfud. Tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi silaturahmi. Ke Pak Mahfud juga, tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi ya. Kita minta tanggapannya, kita minta sharingnya, bahkan kita tanya juga minatnya untuk mencawapreskan, karena saya saat itu fokusnya mencari cawapres. Ujarnya menambahkan, bahkan Presiden PKS Ahmad Saiku melakukan silaturahmi ke sejumlah figur yang dianggap cocok menjadi pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Salah satu nama yang muncul yang dianggap pantas menjadi bakal cawapres Anies ialah Mahfud MD. Ya, tadi saya bilang, kita silaturahmi ke Pak Mahfud, kata Saiku ke kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Selasa 18 April. Dalam silaturahmi dengan Mahfud, Saiku turut meminta pandangan dan bertukar pikiran mengenai pasangan capres dan cawapres. Ia bahkan menanyakan kesediaan Mahfud untuk menjadi cawapres. Karena saat ini fokusnya mencari cawapres, ujar Saiku. Selain Mahfud, Saiku mengakui banyak nama lain yang sudah ia datangi, tetapi Saiku enggan menyebutkan siapa saja sosoknya. Satu hal yang jelas, nama-nama itu tidak jauh berbeda dari nama yang muncul di dalam survei. Banyak tokoh-tokoh lah, ada yang ingin disebutkan secara langsung, ada pula yang tidak. Jadi, makanya saya kira nggak perlu menyebutkan. Tapi sebagiannya sudah muncul barangkali di media-media, ujarnya. Saiku akan melaporkan hasil safarinya ke sejumlah figur, itu kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salimah Segaf. Mungkin setelah lengkap, saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro dan akan dibawa ke Majelis Syuro, tendasnya lagi. Bahkan pengamat politik Adi Pratitno menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ngotot ingin menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Hal itu disampaikannya sebagaimana dilihat dari serambinews.com dari tayangan Kompas TV pada Rabu 1 Maret 2023. Menurutnya, elektabilitas setiap bakal capres belum ada yang menyentuh 60%, membuat kenapa persoalan cawapres menjadi penting dan signifikan. Selagi pun di koalisi perubahan ada nama AHY yang sepertinya ngotot, ataupun jagoan PKS Pak Aher yang tentu saja berharap betul mendampingi Anies Baswedan. Tapi kalau dalam kalkulasi politiknya mungkin belum pas, maka persoalan cawapres diputuskan untuk diserahkan kepada Anies ataupun kepada Nasdem dan partai koalisi yang lain, tambahnya. Diketahui baik itu Ganjar, Prabowo maupun Anies yang selalu masuk 3 besar survei capres. Sampai saat ini elektabilitas masing-masing tokoh masih di bawah 50%. Artinya, apa posisi cawapres menjadi penting untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa persoalan cawapres bukan hanya sebatas pelengkap, kata Adi.
tetapi menjadi variabel yang menambal kekurangan yang dimiliki setiap kandidat tambahnya. Kemudian lanjutnya, setiap capres tidak ada yang mencapai di angka 60%, tentu akan mengkalkulasi betul basis atau argumen apa yang bisa dilengkapi, terutama untuk menambal peta politik secara elektabilitas. Pengamat politik itu mencontohkan Ganjar Pranowo yang secara basis jumlah pemilihnya sangat sedikit di Jawa Barat, Banten, dan Sumatera secara umum. Secara teritorial, bila Ganjar mendapat tiket capres, mestinya mencari sosok yang bisa menambal agar bisa mendongkrak elektabilitas. Begitupun dengan Prabowo dan Anies yang secara statistik kekurangan elektabilitas di daerah Jawa Timur dan pemilih Nahdliyin, ucapnya menambahkan. Bahkan sementara juru bicara PKS, Pipin Sofian, menyampaikan pihaknya sangat rasional dalam hal penentuan cawapres ini. Tujuannya supaya target menang di 2024 dapat tercapai. Secara rasional kita berhitung, kata Pipin. Pihaknya sedang memikirkan siapa pasangan yang paling pas buat Anies Baswedan supaya bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Sekali lagi kami melihat, meneliti, mendengarkan aspirasi dari masyarakat berbagai daerah, tambahnya. Hitung-hitungan secara rasionalitasnya dimaksud adalah punya elektabilitas yang tinggi, mendukung pemenangan, kemudian punya kerentanan politik yang rendah. Artinya punya rekam jejak yang baik, tidak ada kasus hukum sehingga pihaknya tidak mau calon tersebut terpenjara dan betul-betul bisa fokus untuk menang. Selanjutnya, sosok yang dimaksud punya kesamaan visi misi dengan capres dan mitra koalisi. Kemudian bagaimana calon tersebut diterima oleh 3 partai plus Anies sebagai capres. Tahap selanjutnya, ini bagian dari strategi kita. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita duduk bareng membahas siapa cawapresnya, ungkap Pipin. PKS insya Allah akan legowo, kami akan menerima hasil dari kesepakatan itu, tambahnya. Juru bicara PKS Pipin Sofian juga menyampaikan bila melihat secara rasional dari hasil survei, Ahmad Hermawan atau HR masih di bawah para kandidat yang terus berhembus namanya. Dalam perjalanan waktu dari secara rasional dan hasil survei memang masih di bawah dengan yang lainnya, ujar Pipin. Tetapi sekali lagi, kami tentu setiap partai berharap kadernya atau tokoh utamanya menjadi capres dan cawapres, tentu menjadi harapan kita semua, tambahnya. Meski demikian, pihaknya menyampaikan tidak akan ngotot dan berusaha legowo kepada siapapun cawapres yang nantinya akan ditunjuk oleh mitra koalisi dan capres. Kita siap bergandengan tangan untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti, tambahnya. Bakal Capres 2024 Anies Baswedan dinilai sulit gandeng Khofifah Indar Parawansa karena Gerindra, PKB sudah ijab kabul koalisi dan kemungkinan tidak akan berubah. Sebab Khofifah merupakan kader dari PKB dan perlu meminta restu pada Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Prabowo sebagai koalisi bila ikut berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, menyampaikan koalisi antara Gerindra dan PKB tidak akan berubah lagi. Yang tidak akan berubah dan sudah fix insya Allah, sudah hijab kabul istilahnya, itu koalisi Gerindra PKB, kata Habibur Rahman. Kemudian mengenai siapa yang bakal menjadi capres dan cawapres, hal itu menurutnya adalah wewenang Ketua Umum kedua partai tersebut. Mengenai spekulasi dan sebagainya soal cawapres, hal itu dianggap normatif. Dalam konteks strategi, pihaknya menginginkan pasangan yang solid, bisa bekerja sama dan masing-masing bisa berkontribusi dalam hal daya ungkit keterpilihan pasangan. Selanjutnya, Waketum Gerindra itu menyampaikan bagaimana pilihan cawapres ini bisa menciptakan semangat dan membuat habis-habisan para peserta koalisi memenangkan pasangan tersebut. Mengenai pengumuman cawapres, menurutnya
hanya soal momentum dan menurut kebiasaan jarang dilakukan setahun sebelum Pilpres, melainkan beberapa bulan jelang pencoblosan. Sosok cawapres terkuat Gerindra, ya tentu Pak Muhaimin Iskandar. Tapi kan kita nggak boleh mendahului, tambahnya.